Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غالبين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang masih dan terus Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kekasih hati kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan setiap orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Ayyuhal hafizun rahimakumullah. Selanjutnya saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan segenap kita yang hadir pada saat ini. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan bagi dirinya jalan keluar atas segala permasalahannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan memberikan bagi dirinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Ayuhal mu'minun rahimakumullah. Belum sebulan Ramadan meninggalkan kita semua. Ramadan meninggalkan kita semua dan meninggalkan bagi kita semua berbagai macam pelajaran, berbagai macam kenangan, berbagai macam keteladanan. Di antara pelajaran yang begitu berharga yang ditinggalkan Ramadan bagi kita semua, Ramadan menegaskan bagi kita semua anna tariqul jannati tariqun syaqqun, bahwasanya jalan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah jalan yang berat. Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan yang tidak mudah. Ayuhal mu'minun rahimahumullah. Tidakkah kita melihat diri kita sepanjang bulan Ramadan, pada siang harinya kita menahan haus dan lapar, pada malam harinya kita berjaga melaksanakan qiyam, tadarus Quran, lalu terbangun di penghujung malam untuk melaksanakan ibadah sahur. Dan ini kita lakukan sepanjang waktu selama bulan Ramadan. Ini menegaskan sekali lagi ayuhal mu'minun bahwasanya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dikelilingi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan nafsu syahwat kita. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis
syahwat. Surga Allah Subhanahu wa taala dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, dan neraka Allah Subhanahu wa taala dikelilingi oleh syahwat yang disukai oleh nafsu kita. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, jika di dunia untuk memiliki satu buah rumah seseorang harus mencicil iuran hingga belasan tahun lamanya, maka tentu saja untuk mendapatkan satu tempat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala kita membutuhkan waktu tidak hanya 10-20 tahun, melainkan membutuhkan segala umur dan usia yang Allah berikan kepada kita. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jaahadu minkum wa ya'lamus shabirin. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga sedangkan belum nyata siapa di antara kalian yang berjihad, siapa di antara kalian yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan bersabar dalam menghadapi berbagai macam musibah yang menimpa. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik teladan bagi kita. Beliau yang bersabda tentang dirinya, innani ana asyadu ilallahi wa atqakum ilaihi. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum, yang terlindung dan mustahil melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau menunjukkan kepada kita tentang kesungguhan dan usaha keras dalam memangkas jarak dirinya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail hatta tatafaqqu qadamah, sampai kakinya bengkak-bengkak, hatta tawarraqat qadamah, sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai kakinya pecah-pecah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasulullah, mengapa engkau masih melakukan hal demikian? Salat sepanjang malam hingga kakimu bengkak-bengkak dan pecah-pecah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Maka beliau menjawab alaihi salatu wassalam, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku suka menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam dan di dalam satu rakaatnya membaca 3 surat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an, suratul Baqarah, lalu beliau membaca suratul Nisa, lalu sesudah itu membaca surat Ali Imran, padahal beliau adalah orang yang pertama kali akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang sesudahnya para sahabat yang sebagian mereka mubasysyirin bil jannah, sebagian mereka telah diberitahukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan kabar gembira bahwa mereka adalah para penghuni surga. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif menggambarkan tentang qiyamul lail, salat tarawihnya para sahabat. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya'muru tamiman ad-dar wa Ubay bin Ka'b an yaquma bin-nas fi syahr Ramadan, wa kana al-qari'u minhu yaqra'u bil mi'atayn fi raka'ah. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan Ubay bin Ka'b dan Nabi Haddad radhiyallahu taala anhuma untuk mengimami salat tarawih pada bulan Ramadan, dan masing-masing dari kedua sahabat yang mulia ini di dalam satu rakaat salat tarawih mereka membaca 200 ayat. Hatta kan yattaqi'una 'ala al-'isri tul qiyam, sampai-sampai mereka bertumpukan dengan tongkat-tongkat mereka karena lamanya mereka berdiri melaksanakan salat malam, salat tarawih. Wa ma kanu yusalluna illa 'inda al-fajr, dan tidaklah mereka bubar salat tarawih kecuali pada waktu fajar, fajarnya
Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, inilah keadaan orang-orang yang sangat dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka betul-betul jahadahu, bersungguh-sungguh. Mereka betul-betul berupaya keras untuk berusaha memangkas jarak mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita ayyuhal mu'minun rahimakumullah? Tentu saja kita tidak akan pernah menyamai mereka, mustahil kita akan sampai kepada mereka. Namun kita dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin untuk berusaha keras agar kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga-Nya. Demikian pula untuk anak-anak wahai para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita menyadari bahwa kita semua butuh untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seharusnya ada santri yang harus dibangunkan untuk datang ke masjid melaksanakan sholat-sholat wajib mereka. Tidak perlu diperintah agar mereka duduk membaca Al-Quran dalam Allah. Tidak perlu dipaksa untuk menjalankan puasa-puasa sunnah, karena semua ibadah tersebut adalah kebutuhan kita sebelum menjadi peraturan bagi kita yang ada di pesantren ini. Maka ayyuhal mu'minun rahimakumullah, tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha, tidak ada waktu lagi untuk bersantai. Waktu sangat singkat karena kita berpacu dengan malakul maut. Manfaatkan setiap waktu yang Allah berikan, setiap detik yang Allah berikan untuk semakin membuka peluang kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهدنا ومصطفى ومولانا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون فقال تعالى من غير علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء الأربعة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على أعدائهم يا قوي يا متين يا جبار يا قهار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله